Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-70 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Burhan sebagai Aki Pamiji, Ani Ruslianti sebagai Nyai Pamiji, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Haryoko sebagai Empu Renteng, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Nyai Pamiji, wanita setengah tua itu pergi membeli keperluan dapur dan ramuan obat di warung yang sudah menjadi langganannya. Pulangnya, dia merasa diikuti orang. Dia menjadi cemas, dan dia sangat kesal karena Aki Pamiji terlalu lama membuka pintu rumahnya. Aki, buka pintunya, cepat. Aduh, orang tua itu apa sudah budak ya? Aki. Ada apa, Nyai? Sudah. Tutup dulu pintunya. Tutup dulu pintunya. Iya. Napasmu sampai kembang kempis, Nyai. Apa kau baru saja berlari-lari? Ada yang telah mengejarmu, Nyai? Ada yang membuntuti aku. Dia terus mengikuti langkahku sejak aku meninggalkan warung Nyi Jayemani. Mungkin itu hanya perasaanmu saja, Nyai. Kau merasa diikuti orang, padahal mungkin orang itu punya tujuan yang lain, bukan mau mengikutimu. Mungkin saja arah perjalanannya sama.
Aku bukan anak kecil yang tidak tahu dibuntuti orang, Aki. Jelas dia terus-menerus mengikuti aku. Kalau aku berhenti, dia juga berhenti. Lalu bersembunyi di balik pohon atau pura-pura mencari sesuatu di sela-sela rumput, tahu? Kalau benar apa yang kau katakan itu, sebaiknya kita sembunyikan mereka. Aki, mengapa tidak kita suruh saja mereka itu pergi? Oh, jangan. Kasihan. Istrinya belum sembuh benar. Tapi mereka bisa menyeret kita ke dalam kesulitan. Belum lama, ada pasukan berkuda mondar-mandir di depan rumah Nyi Jae Manis. Kabarnya, mereka mencari buronan yang bersembunyi di sekitar desa Jasunungka, tahu? Tapi aku tidak sampai hati menyuruh pergi orang yang sedang sakit. Tunggulah 2 atau 3 hari sampai istri Tuan Lo pulih keadaan tubuhnya. Sudahlah, Nyai. Aku harus menyembunyikan mereka di belakang rumah kita ini. Kau tunggu saja di sini, Nyai. Aku tidak akan lama. Nah, Tuan Lo dan istrinya bisa bersembunyi di sini untuk sementara. Tempat ini saya kira cukup aman. Celah batu yang sempit ini menuju kemana, Aki? Celah batu ini tidak menuju kemana-mana, Tuan Lo. Di ujung celah ini hanya ada sebuah jurang yang dalam dan dasarnya penuh batu-batuan. Tuan dan istri, Tuan tidak perlu kemana-mana. Di sini saja. Nanti makanan dan obat akan saya antarkan kemari. Kami hanya merepotkan Aki saja. Jangan berkata begitu, Nyonya Lo. Watak bangsa kami tak jauh berbeda dengan bangsa Tuan dan Nyonya Lo. Kami senang bersahabat dan ringan tangan membantu orang yang sedang kesusahan. Nah, Tuan dan Nyonya tunggu di sini. Tenang-tenang saja. Tempat ini terlindung dari angin lembah yang keras. Terima kasih, Aki. Kau mencari siapa? Aku hanya ingin bertanya, apakah rumah ini tempat kediaman Aki Pamiji? Oh iya, benar. Kau siapa? Aki Pamiji masih sanak kerabatku. Aku pernah datang kemari 10 tahun yang lalu. Tapi Aki tidak pernah berkata apa-apa tentang sanak familinya. Aki masih adik kakekku almarhum. Dan kau siapa? Namaku Kebo Keluyur. Aku tinggal di desa Silabunga bersama keponakan iparku Adisara. Oh, Aki tidak pernah bercerita tentang keponakannya yang bernama Kebo Keluyur. Kau pasti hanya mengaku-ngaku saja. Bukankah kau yang membuntuti aku sejak dari warung Nyi Jae Manis tadi? Iya. Iya. Aku memang sengaja membuntuti Nyai karena aku sudah lupa jalan menuju ke rumah Aki. Tapi bagaimana kau tahu bahwa aku istri Aki? Tapi bukankah memang benar kau Nyai Pamiji, istri Aki Pamiji? Iya. Tapi aku istrinya yang belum lama dikawininya. Oh, rupanya begitu. Ya, namanya kebetulan. Aku hanya menduga-duga saja, Nyai. Aku pun sudah lupa seperti apa wajah istri Aki yang dulu.
Di mana Aki sekarang? Buat apa kau mencarinya? Aku ingin menanyakan sesuatu. Barangkali Aki bisa memberikan keterangan sedikit. Keterangan tentang apa? Aku sedang mencari jejak 2 orang pelarian. Apakah Nyai melihatnya? Tidak. Aku tidak melihatnya. Nah, itu Aki datang. Tanyakan saja padanya. Mungkin dia melihatnya. Kebo keluyur, kau kelihatannya banyak berubah sekarang. Iya, Aki. Aku mengunjungi Aki 10 tahun yang lalu. Iya, istriku yang lama sudah meninggal. Wanita setengah tua itu tadi nenekmu yang baru, Kebo keluyur. Rupanya Aki masih bersemangat hidup berdampingan dengan lain jenis ya. Bukan begitu. Iya, mungkin itulah sebabnya Aki tetap kelihatan awet muda. Masih seperti baru 50 tahun. Kau ini ngawur saja. Bagaimanapun juga, umurku sudah mendekati 1 abad. Aku sudah hidup di 3 zaman. Iya. Kalau aku kawin lagi, itu hanya untuk sekedar berteman saja. Sekarang kau di mana, Kebo keluyur? Dan apa usahamu? Aki, orang tuaku sudah tidak ada lagi. Ya, dan saya sekarang bekerja untuk pemerintah Kediri. Untuk sementara ini, saya di Jasun Bungkal bersama teman-teman, para pendekar lain dari berbagai golongan dan perguruan. Iya, itulah memang keinginan dan cita-cita orang tuamu. Dia ingin anaknya menjadi pendekar pilih tanding. Karena dengan begitu, menurut pendapatnya, dia bisa menaikkan derajat dan pamor nama keluarganya. Bukankah Aki dulu juga pernah belajar olah kanuragan? Iya, dulu, waktu masih muda. Tapi aku lalu mempunyai pikiran yang berbeda dengan ayahmu. Maksud Aki? Waktu dan pengalaman membuat sikap manusia berubah, Kebo keluyur. Aku melihat bahwa ilmu kanuragan pada akhirnya tidak bisa menjamin ketentraman dalam hidup manusia. Bahkan ilmu kanuragan lebih banyak mengundang masalah. Telah berapa kali kusaksikan kematian seorang pendekar yang sangat menyedihkan. Justru karena ketinggian ilmunya. Karena itu, aku lalu memilih cara hidup seperti ini. Hidup dengan sederhana, ala kadarnya, dan menjauhkan diri dari dunia ramai. Apalagi setelah nenekmu meninggal beberapa tahun yang lalu. Hidup ini terasa sangat sepi. Sepah, sepi, lir, asepah, samun. Hidup seperti tawar dan hampa. Tiada rasa nikmatnya sama sekali. Barangkali itulah sebabnya Aki mengambil istri lagi. Ya, itu salah satu alasannya. Tapi aku pun mengenakan persyaratan. Yang penting, wanita itu jangan banyak bertingkah dan menuntut. Aku ini sudah terlalu tua, Kebo keluyur. Aku hanya butuh teman untuk bicara, untuk menghayal bersama-sama.
Iya. Iya, Kebo Keluyur. Iya. Kau ada keperluan khusus datang ke rumahku atau hanya sekedar mampir saja? Saya ada sedikit keperluan, Aki. Barangkali Aki dapat membantu. Iya. Saya sedang melacak jejak 2 orang pelarian. Mereka laki-laki dan perempuan, suami istri. Iya. Mereka orang asing. Ciri-cirinya berkulit putih, bermata sipit, dan berpakaian serba sutra. Yang perempuan sedang terluka. Apakah Aki pernah melihat mereka? Aneh sekali. Mengapa mereka dikejar-kejar? Mereka orang asing, Aki. Bukan warga negeri ini. Kau ini bagaimana, Kebo Keluyur? Apa salahnya menjadi orang asing? Kita sendiri pun seringkali merasa menjadi orang asing, sekalipun hidup di negeri sendiri. Jadi Aki melihat mereka? Aku tidak mengatakan begitu. Aku hanya ingin tahu, kalau orang dikejar-kejar, diburu, tentulah dia mempunyai kesalahan. Kecuali mereka itu binatang yang ingin disantap dagingnya. Begini, Aki. Pemerintah Kediri tidak ingin kesusupan mata-mata musuh. Dan 2 orang asing itu dicurigai sebagai mata-mata musuh. Mereka harus ditangkap dan diperiksa. Apakah ada alasan untuk mencurigai mereka, Kebo Keluyur? Tentu saja ada, Aki. Dan kecurigaan pemerintah semakin bertambah besar. Karena mereka tidak mau diperiksa dan malah memilih jadi buronan. Begitu. Sayang sekali. Aku tidak pernah melihat orang yang ciri-cirinya seperti yang kau sebutkan tadi, Kebo Keluyur. Aki, kalau begitu, ya sudahlah. Saya meminta diri, Aki. Mengapa kau tidak menginap barang semalam, Kebo Keluyur? Tidak, Aki. Terima kasih. Saya masih banyak urusan. Terima kasih, Aki. Kebo Keluyur baru mau beranjak melangkah pintu, ketika tiba-tiba matanya melihat sebuah benda yang berkilat-kilat di atas tanah. Apa yang kau pungut itu, Kebo Keluyur? Sebuah peniti perak dengan tulisan dan hiasan bangsa asing. Milik siapakah benda ini, Aki? Mana aku tahu. Aki, jangan berdusta. Tak ada manfaatnya aku berdusta, Kebo Keluyur. Kalau benar, memang Aki melihat 2 orang pelarian itu, Aki bisa membuat jasa besar pada pemerintah Kediri. Apa maksudmu? Katakan kapan dan di mana Aki melihat mereka, dan mereka berlari ke arah mana. Apakah kira-kira sekarang masih di daerah Jasun Wungkal, atau mungkin sudah pergi jauh? Kebo Keluyur, aku ini bukan dewa yang serba tahu, yang bisa diminta petunjuknya. Aku manusia biasa seperti kau juga. Kalau memang aku melihat, aku akan katakan padamu di mana 2 orang pelarian itu. Aki, ini ada hadiah 10 ringgit. Terimalah. Kebo Keluyur, kau jangan main-main denganku. Saya tidak main-main, Aki. Saya bersungguh-sungguh. Bahkan kalau Aki bisa menunjukkan tempat persembunyian mereka, wah, Aki akan menjadi orang kaya mendadak. Juragan saya akan bersedia memberi hadiah yang jauh lebih besar. Mungkin 20 atau 30 ringgit. Kebo Keluyur, sudah aku katakan, aku tidak tahu. Apa kau tidak dengar? Kau tidak perlu menyuap aku, dan aku tidak membutuhkan hadiah-hadiah semacam itu. Aki, sekalipun kau masih sanak familiku, masih kerabat dekat, tapi aku tak ambil peduli dengan nasibmu. Karena itu,
salahmu sendiri. Sudahlah, Kebo Keluyur. Tak perlu kau mengancam aku. Sekali lagi ku tegaskan, orang yang kau cari tak pernah kulihat dan kutemui. Kebo Keluyur dengan perasaan kecewa dan kesal melangkah pergi. Peniti perak itu disimpan dalam lipatan bajunya untuk ditunjukkan pada Empu Renteng sebagai bahan bukti dan keterangan. Pendekar bersenjata kala rantai itu sudah agak jauh meninggalkan pintu rumah Aki Pamiji. Mendadak telinganya menangkap suara gemerisik rumput kering. Dia segera berbalik dan... Kau rupanya. Mengapa mengikuti aku, Nyai? Kebo Keluyur, kau mau pergi kemana kau sekarang ini? Ke rumah junjunganku. Ada apa? Kau tidak akan melapor pada junjunganmu, bukan? Oh, jangan Kebo Keluyur. Semua ini memang salah Aki. Dia memang terlalu baik. Aku sudah memberikan nasihat dan peringatan, tapi dia tetap teguh pada pendiriannya yang amat bodoh. Kau ini bicara soal apa, Nyai? Coba terangkan. Terangkan yang jelas. Aku bicara tentang 2 orang pelarian yang kau cari-cari itu. Oh, benar, Nyai? Nyai tahu di mana mereka? Tunggu dulu, Kebo Keluyur. Sebelum aku ceritakan padamu, aku ingin kau jelaskan lagi tentang hadiah itu. Jangan khawatir, Nyai. Jangan khawatir. Kalau memang Nyai dapat menunjukkan di mana 2 orang itu, Nyai akan mendapat hadiah uang yang cukup besar. Untuk sementara, Nyai akan aku beri 10 ringgit. Ini, terimalah. Di mana, Nyai? Di mana mereka bersembunyi? Katakan, cepat. Sabar dulu, Kebo Keluyur. Kau akan segera tahu di mana persembunyian mereka. Tapi sabar dulu. Apakah keterangan yang kuberikan hanya berharga 10 ringgit ini, Kebo Keluyur? Jangan khawatir, nanti akan ditambah. Kalau nanti mereka sudah ditangkap, Nyai bisa terima paling tidak 20 ringgit. Bukankah jumlah yang lumayan besar, Nyai? Nyai bisa membeli bermacam-macam barang berharga dengan uang sebanyak itu. Apakah kau tidak berbohong, Kebo Keluyur? Untuk apa aku bohong, Nyai? Pemerintah Kediri memang cukup adil. Orang-orang yang berjasa pasti akan diberi hadiah yang sepadan dengan jasanya. Iya, kalau begitu, kemarilah. Kau akan kuberitahu di mana Aki menyembunyikan 2 orang pelarian itu. Bagaimana, Adi Renteng? Belum juga ada kabar beritanya. Saya sempat memergoki mereka, Kakang Bajil. Tapi saya biarkan mereka kabur, mengingat bahaya yang ditimbulkan senjata pendekar asing itu. Tapi Kakang Bajil tidak usah khawatir. Adisara berhasil melukai perempuannya, dan mereka tentu tidak akan mampu melarikan diri jauh-jauh, Kakang. Di mana kau memergoki mereka? Di tengah jalan antara desa Pakahuli dan Jasun Wungkal. Mereka lalu melarikan diri ke tengah hutan-hutan jati di bagian utara desa Jasun Wungkal. Nah, itu Kebo Keluyur datang, Kakang. Mungkin dia membawa keterangan yang kita butuhkan, Kakang Bajil. Sini, maju sini, Kebo Keluyur. Baik, tuanku Tong Bajil. Bagaimana hasil pekerjaanmu? Sudah kau temukan di mana tempat persembunyian 2 pendekar asing itu? Sudah, tuanku.
Sudah saya temukan. Kepoguyur, kau harus bicara yang benar. Iya, Tuan. Tapi memang saya sudah menemukan tempat persembunyian mereka, Tuan Renteng. Di mana? Cepat katakan. Tuan Tong Bajil, di pinggiran desa ini ada sebuah rumah gubuk sederhana, milik seorang kakek yang bernama Aki Pamiji. Di rumah orang tua itulah mereka bersembunyi. Bagaimana kau bisa tahu? Aki Pamiji masih sanak keluarga saya, Tuan. Dan saya mendapat keterangan dari Nyai Pamiji, istrinya. Bagus. Kalau begitu, kita harus segera mengadakan persiapan untuk menyergap mereka. Adi Renteng, siapkan 20 orang bersenjata lengkap. Baik, Aran. Aki Pamiji segera mengajak pendekar Lo dan Maisin kembali ke rumahnya. Matahari sudah mulai turun ke batas cakrawala. Beberapa ekor burung nampak terbang di udara, bergegas pulang ke sarangnya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami pendekar Lo dan Maisin? Apakah akhirnya mereka harus tertangkap? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.